Dude, they're moving around. Yeah, that's fucking creepy, dog. Sarah, get out here. Los Angeles sedang berjuang melawan kebakaran besar yang terjadi sejak awal Januari 2025. Kebakaran yang hingga kini belum sepenuhnya bisa dipadamkan ini, telah melahap ribuan hektar lahan di sekitar wilayah selatan California, merusak ribuan rumah dan mengancam kehidupan banyak orang. Kebakaran besar ini, diduga dipicu oleh kombinasi faktor cuaca ekstrim, suhu tinggi, dan angin kencang yang melanda wilayah Los Angeles selama beberapa minggu terakhir. Pemerintah setempat menyebutkan bahwa suhu panas yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius telah menciptakan kondisi yang sangat mudah terbakar. Ditambah lagi, angin yang kencang menghembuskan api dengan cepat, membuat upaya pemadaman semakin sulit. Beberapa ahli juga mengungkapkan bahwa perubahan iklim yang menyebabkan cuaca yang lebih ekstrim menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran ini semakin sulit dikendalikan. Sebagian pihak menduga bahwa kebakaran bisa saja dipicu oleh aktivitas manusia, seperti percikan api dari kendaraan atau alat listrik yang rusak, meskipun hingga kini penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan. Kebakaran ini telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Lebih dari 2.000 rumah dilaporkan hancur, sementara ribuan penduduk terpaksa mengungsi. Sebagian besar kawasan yang terdampak adalah pemukiman dan kawasan hutan, yang terletak di sekitar kota-kota seperti Malibu, Santa Monica, dan beberapa area lainnya. Selain kerusakan properti, kebakaran juga telah menyebabkan gangguan besar terhadap aktivitas perekonomian, dengan banyak toko dan fasilitas usaha terpaksa tutup. Bencana ini juga mempengaruhi kesehatan warga Los Angeles, dengan kualitas udara yang sangat buruk akibat kabut asap. Rumah sakit dan pusat kesehatan setempat menghadapi lonjakan pasien yang menderita gangguan pernapasan, seperti asma dan bronkitis, akibat terpapar polusi udara. Pemerintah kota Los Angeles dan otoritas setempat telah mengerahkan ribuan petugas pemadam kebakaran dan relawan untuk menangani situasi ini. Pasukan pemadam kebakaran dari berbagai wilayah California, bahkan dipanggil untuk membantu mengendalikan api yang terus meluas. Selain itu, pesawat pemadam api dan helikopter juga digunakan untuk menyemprotkan air ke titik api yang sulit dijangkau di daerah terpencil. Namun, meskipun upaya besar telah dilakukan, kebakaran ini terus menyebar dengan cepat, dan hingga hari ini belum sepenuhnya bisa dipadamkan. Para petugas pemadam kebakaran terus bekerja tanpa henti di tengah cuaca ekstrim dan angin kencang yang mempersulit upaya mereka. Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles John Thomas, mengatakan bahwa mereka berusaha maksimal, tetapi situasi ini tergolong sangat kompleks dan memerlukan lebih banyak waktu. Meskipun upaya pemadaman terus dilanjutkan, fokus utama kini juga beralih pada pemulihan pasca kebakaran. Para ahli memperkirakan bahwa pemulihan total di kawasan yang terdampak bisa memakan waktu bertahun-tahun, baik dalam hal rekonstruksi fisik maupun pemulihan ekosistem alam. Kedepan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengurangi dampak kebakaran serupa di masa depan. Pemerintah Los Angeles berencana untuk memperkenalkan lebih banyak kebijakan terkait pengelolaan lahan, sistem peringatan dini, dan investasi dalam teknologi pemadaman kebakaran yang lebih canggih. Mereka juga semakin sadar akan urgensi mitigasi perubahan iklim, untuk mencegah kejadian serupa yang semakin sering terjadi. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles pada awal 2025 ini, bukan hanya menjadi bencana bagi ribuan warga, tetapi juga menjadi pengingat keras akan tantangan besar yang dihadapi masyarakat global terkait perubahan iklim. Dengan upaya bersama dari semua pihak, diharapkan kota ini bisa bangkit kembali, dan kebijakan-kebijakan pencegahan kebakaran bisa semakin diperkuat untuk mengurangi potensi bencana serupa di masa depan. Hingga saat ini, kebakaran besar yang terjadi telah menghanguskan lebih dari 75.000 hektar lahan. Sebagian besar lahan yang terbakar adalah kawasan hutan dan pemukiman di sekitar Malibu, Santa Monica, dan beberapa daerah pesisir lainnya yang padat penduduk. Kawasan-kawasan ini, yang juga merupakan area rawan kebakaran, telah menjadi sasaran utama dari penyebaran api yang sangat cepat. Lahan-lahan yang terbakar tidak hanya mencakup area perumahan, tetapi juga kawasan alam yang memiliki nilai ekosistem tinggi. Kebakaran ini mengancam berbagai spesies flora dan fauna,
serta merusak habitat alami yang sudah lama ada. Para ahli lingkungan mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap biodiversitas di wilayah tersebut, yang bisa memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Kerugian ekonomi akibat kebakaran ini sangat besar. Berdasarkan estimasi awal dari lembaga-lembaga terkait, nilai kerugian langsung yang dihadapi oleh Amerika Serikat akibat kebakaran di Los Angeles ini diperkirakan mencapai lebih dari 3,5 miliar dolar. Ribuan rumah telah hancur dan terpaksa dibangun ulang. Banyak pemilik rumah yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang berharga mereka. Selain itu, kerusakan pada infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem listrik semakin menambah total kerugian. Kerugian ekonomi juga dirasakan oleh sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama kota Los Angeles. Kawasan yang biasanya ramai dengan wisatawan, terpaksa ditutup atau dibatasi aksesnya. Banyak acara besar dan festival harus dibatalkan atau ditunda, yang mengurangi pendapatan dari sektor ini. Sementara pada sektor pertanian, banyak kebun dan ladang yang musnah akibat dilahap api. Selain itu, kebakaran juga berdampak pada kualitas udara, yang menyebabkan kerugian di sektor kesehatan. Biaya pengobatan dan layanan medis bagi warga yang terpapar asap kebakaran telah melonjak drastis. Kebakaran ini diperkirakan akan menambah angka kerugian ekonomi dalam jangka panjang, terutama jika kebakaran terus berlanjut dan berdampak pada lebih banyak wilayah. Dalam beberapa kasus, pemulihan total atas kawasan yang terdampak diperkirakan bisa memakan waktu hingga 1 dekade. Program rekonstruksi dan revitalisasi kawasan yang hancur akan membutuhkan anggaran besar dari pemerintah federal dan negara bagian. Selain kerugian fisik dan material, kebakaran ini juga menyumbang pada meningkatnya kesadaran tentang perubahan iklim yang telah memperburuk cuaca ekstrim, meningkatkan frekuensi kebakaran, dan menyebabkan kesulitan besar dalam upaya pencegahan kebakaran di masa depan. Para ahli memprediksi bahwa jika langkah-langkah mitigasi tidak segera diterapkan secara serius, kerugian yang dialami Amerika Serikat akibat kebakaran akan terus meningkat di masa mendatang. It's day 6 of those devastating fires that have taken such a toll across Los Angeles. Jonathan Vigliotti has the latest. The smoke first appeared in the Pacific Palisades neighborhood west of downtown Los Angeles around 10:30 a.m. Tuesday morning. In just 20 minutes, a flicker exploded into a 200-acre monster, fanned by 80-mile-per-hour winds and fueled by bone-dry vegetation. Then came panic. There's a lot of fire right there. That's why the people coming. When our team arrived in the Palisades an hour later, there was already gridlock in the streets. We watched as the home's residents fled were quickly engulfed. One after another after another. This entire mountainside is covered in flames, the wind pushing them up to 50 feet into the sky. All week long, the same scene repeated itself. 2 other large blazes erupted, the Eaton Fire in Altadena and the Hearst Fire in Sylmar, along with several smaller brush fires, placing Los Angeles under siege. By last night, the scope of the disaster became shockingly clear. At least 16 deaths, more than 12,000 homes and structures destroyed, and nearly 40,000 acres burned, an area larger than the entire city of San Francisco. The fires are still uncontained, with tens of thousands of people still under evacuation warnings. On Thursday in the Pacific Palisades, we met Laura Pistotnik and her partner Jeffrey Swartz as they first discovered their home destroyed. I can't even put this into words. I'm just sick and numb. That's the 2 words I will say. As the fires still rage, Angelenos are left asking how and why. While we still don't know the cause of the fires, the conditions were perfect. Southern California's annual Santa Ana winds at their mightiest, paired with drought in LA County. There's been less than an inch of rain since last July. And all this in areas where nature, with its dry brush and vegetation, abuts civilization. This is what's known as the wild and urban interface. What is that? Well, it's where the houses meet the habitat. It's that simple. That's it. That's it. And that's where the threat exists. Absolutely. Travis Longcourt is adjunct professor of environment and sustainability at UCLA. He says whenever humans and an ecosystem like the Palisades meet, the risk
amplifies. And so if you think about where the Palisades fire started in Palisades Highlands, the fact that there is a road up there that creates the access for people, that gives you the spark, that then gets you the fire. The fire in the Palisades exploded so quickly that there was a common refrain. And there is not a single firefighter here on the street. Crews were stretched thin, and officials are facing criticism for their response. But reinforcements have since arrived. More fire crews from out of state, Canada, and Mexico are here, and the National Guard has been activated in part to help stop looting. And it's all eerily familiar, from Lahaina in Maui to Paradise in Northern California, a distraught public and entire towns singed off the map. And still, while containment is growing, the dangerous Santa Ana winds return again Monday. Los Angeles, glamorous home of the nation's entertainment elite and wildfire capital of the West, will now have to envision a new, more resilient path forward in our climate-changing world.